Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video pada kali ini ialah untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Fitriani, SPD, STHI, MPD. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat durasi waktu, kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Saya akan membahas tentang majas. Apa sih pengertian majas beserta jenis ataupun macam-macam majas tersebut? Mari kita simak bersama-sama sebagai berikut. Majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Nah, jadi teman-teman, majas itu memiliki macam yang sangat banyak. Nah, dari sekian banyaknya majas itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah loh. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan antara lain alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, sinekdok, dan eufemisme. Kemudian majas yang kedua yakni majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir atau kata-kata kias yang memang sifatnya menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Untuk jenis majas sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah adalah seperti ironi, sarkasme, dan sinisme. Kemudian majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Gaya bahasa ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan mendapatkan persetujuan pembaca atau pendengar. Dalam kelompok ini ada beberapa macam majas seperti majas pleonasme, repetisi, retorika, antiklimaks, tautologi, aliterasi, dan lain sebagainya. Kemudian majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan atau berkebalikan dengan maksud yang sesungguhnya. Dari majas ini terdapat beberapa macam majas seperti majas litotes, paradoks, dan antitesis. Nah, jadi teman-teman, supaya kita lebih memahami dari setiap jenis majas ini, maka saya akan memberikan contohnya kepada kalian. Akan tetapi di sini saya hanya mengambil 2 macam majas dari setiap kelompok majas yang sudah disebutkan di atas tadi. Yang pertama, majas perbandingan. Di sini ada majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas perbandingan. Majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini adalah gaya bahasa yang seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya benda hidup atau manusia. Sebagai contoh, dengarlah suara pasir yang berbisik. Nah, dari ungkapan kalimat ini kan pasir merupakan benda mati, akan tetapi ia seolah-olah memiliki sifat manusia, yakni bisa berbisik. Oleh karena itu, ungkapan kalimat ini termasuk dalam majas personifikasi. Kemudian yang kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan atau dapat kita simpulkan bahwasanya majas ini mengungkapkan segala hal sesuatu dengan kesan yang berlebihan. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak masuk akal. Sebagai contoh, saya merasa terpanggang di dalam angkot ini. Nah, dari kata terpanggang tersebut kan dapat kita pahami bahwasanya itu merupakan kalimat yang berlebihan. Kemudian, majas sindiran. Dalam majas sindiran ini ada majas ironi dan majas sarkasme. Majas ironi itu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan
dengan fakta atau kenyataan yang ada. Sekilas sih kata-kata yang digunakan tampak seperti pujian, tapi tunggu sampai akhir kalimat, pasti dia akan menyindir. Sebagai contoh, wow, kamarmu bersih sekali, tidak dirapikan 1 minggu ya. Nah, di situ terlihat jelas bahwasanya kalimat pertama mengungkapkan sebuah pujian, akan tetapi kalimat setelahnya mengungkapkan sebuah sindiran. Di mana dalam maksud sindiran tersebut ialah kamarnya yang sangat kotor yang perlu dibersihkan. Kemudian majas sarkasme. Majas sarkasme ini disampaikan secara langsung dan cenderung kasar, bahkan sarkasme bisa terdengar seperti hujatan. Sebagai contoh, kontestan itu suaranya jelek sampai-sampai telingaku sakit dibuatnya. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya sindiran di sini bersifat kasar. Oleh karena itu, dia termasuk ke dalam majas sarkasme. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu majas penegasan. Di dalam majas penegasan ini ada majas repetisi dan majas retorika. Jadi pada gaya bahasa majas repetisi ini tampak pada pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya sama, pengulangan dilakukan untuk menegaskan. Sebagai contoh, rumah adalah tempat yang paling nyaman. Rumah juga menjadi tempat bernaung dari panas dan hujan. Nah, di sini terdapat kalimat rumah atau kata rumah yang terjadi pengulangan yang bertujuan untuk menegaskan. Kemudian majas yang kedua yaitu majas retorika. Majas retorika ini berbentuk kalimat tanya dan ia tak memerlukan jawaban. Yap, tujuan kalimat tanya tersebut memang untuk membuat penegasan. Sebagai contoh, siapa yang tak ingin kuliah di kampus terbaik? Nah, di sini kan merupakan kalimat ungkapan berupa kalimat tanya, akan tetapi di sini juga mengandung unsur penegasan. Kemudian majas yang terakhir yaitu majas pertentangan. Di sini ada majas litotes dan majas paradoks. Majas litotes dikenal sebagai lawan dari majas hiperbola. Majas litotes ini ia mengecilkan atau menyempitkan sebuah ungkapan. Gaya bahasa ini biasanya digunakan untuk tujuan merendahkan diri karena kenyataannya justru tidak seperti yang disebutkan. Sebagai contoh, ini tanda terima kasih kami, sekedar ongkos angkot. Padahal kenyataannya ongkos angkot yang dia berikan itu bukan 10.000 tapi 100.000. Nah, di sini kan bertujuan merendahkan diri. Apa yang dia sebutkan, apa yang dia ungkapkan tidak seperti kenyataannya. Kemudian majas yang kedua yaitu majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang membandingkan suatu fakta dengan sesuatu yang berkebalikan. Sebagai contoh, aku merasa kesepian di tengah keramaian. Lah, padahal kan rame, tapi kenapa dia merasa kesepian? Nah, maka oleh karena itu ada dua kata atau kalimat yang saling bertentangan, maka dia disebut dengan majas paradoks. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.